Pemirsa, politikus PDIP Chiko Hakim mencurigai meledaknya perolehan suara PSI yang terjadi hanya dalam beberapa hari. Menurutnya, kecurigaannya berdasarkan pada beberapa alasan dan juga rekam jejak. Juga sama nih Bang Chiko, Anda bilang ada yang janggal dengan kenaikan suara PSI. Setelah banyak yang protes, kemudian tiba-tiba suara PSI berhenti naik dan stagnan. Kenapa? Ya itu tadi, dia berhenti, stagnan, walaupun katanya sudah dikoreksi, dia nggak diturunin lagi. Tetap dalam angka yang sama. Nah, kita harus terus soroti. Masalahnya kan ini memang perbedaan kalau dikatakan oleh, kalau nggak salah satu komisioner KPU, ya kan, ada salah pembacaan oleh optical character recognition-nya, ya kan, OCR-nya. Ya. Tapi kan kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, seburuk apa alat yang dipakai? Random banget ya. Iya kan, alat yang dipakai seburuk apa? 1 jadi 7, masih make sense, ya kan? 1 jadi 10 aja masih make sense, ya kan? Nolnya mungkin ada karena ada angka titik sedikit jadi kebaca begitu. Tapi kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, ini yang menjadi temuan Kompas ya. Saya referensi saya dari Kompas. Jadi hal-hal seperti ini cukup mengejutkan. Nah, satu lagi Bang Ade, kalau 0,6% dalam sekian hari untuk PSI yang hanya diawali dengan suara 2,5%. Itu tinggi, itu seperti kalau PDI Perjuangan naiknya 4-5%, gitu. Kita harus bicara presentasi kalau angka, kita nggak bisa, ya kan? Dari kan itu artinya kan berapa ratus ribu dia naik, ya kan? Dari angka yang cuma sekian juta gitu. Nah, ini yang harus Bang Chiko, Anda curiga tidak ketika... kecurigaan ini sebenarnya kan sangat mendasar. PSI ini udah mengambil jalan untuk dicurigai terus. Kenapa? Dia memilih ketua umumnya adalah anak presiden. Nah, ya, ini udah itu dia. Itu jalan yang apalagi sudah ketika ya Gibran, kan? Bang Chiko tadi kita putarkan itu ada statement Gibran yang mengatakan minta ke relawan supaya dikawal PSI dan juga adiknya Kaisang. Itu menambah kecurigaan. Tentu dong, yang ngomong anak sulung presiden, ya kan, yang lolos menjadi calon melalui putusan MK yang kontroversial sampai hari ini, ya kan, karena ada putusan MK yang. Tapi nggak fair dong kalau mencurigainya hanya karena ketua umumnya anak presiden, terus kemudian dicurigai terus. Karena ada banyak rekam jejak yang diduga dilakukan oleh presiden untuk memenangkan salah satu paslon. Kenapa nggak salah satu partai juga? Itu jadi maksudnya wajar ya kalau PSI dicurigai. Dalam demokrasi itu kecurigaan tuh harus ada. Gimana Bang Ade? Enggak, ya ini kan sebenarnya menjelaskan jadinya bahwa memang teman-teman dari PDIP, Bung Chiko dan kawan-kawan itu memang sejak semula punya kecurigaan terhadap PSI. Ya, jadi memang mindsetnya sejak awal sudah curiga. Jadi kalau tiba-tiba ada kenaikan itu langsung dibaca sebagai mungkin indikasi kecurangan. Ya. Jadi negatif thinking terus ya? Suzon terus ya. Negatif thinking itu kan ada dasarnya. Selain itu kan dasarnya juga hasil quick count. Kita kan masuk, kita mau rinci satu-satu boleh, mau dirinci satu-satu boleh. Siapa sih Grace Natali? Siapa sih Sheryl Tanzil? Kok orang bisa milih PSI? Itu pertanyaannya. PSI pernah bikin apa sih buat negara ini sehingga suaranya bisa naik begitu? Itu pertanyaannya banyak. Kalau kita mau rinci satu persatu nanti malah kita permalukan. Jadi kecurigaan PSI yang ada sebagai basisnya. partai yang bilang punya ideologi misalnya. Atau kita katakan partai yang tadinya anti Prabowo tiba-tiba memuja-muji Prabowo misalnya, kan itu juga banyak. Sebegitu apa perubahan-perubahan itu yang bisa menaikkan suara, kan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bukan ada curiga tanpa ada dasar. Dasar-dasarnya banyak, yang saintifik ada, yang terkait dengan politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.